Oke. So, this is the last session, sesi kelima ya. Saya percaya kalian semua mengalami semua sesi dan saya percaya kalian juga mengerti apa yang sudah disampaikan di hari pertama oleh Kahadasa, lalu kemarin oleh Kapram ya. Saya pengen ingat hari pertama tentang apa teman-teman? Ada 2 sesi tuh. Apa? Ada yang ingat gak? Terus ada pagi, yang kedua apa? Jadi generasi yang tangguh. Lalu kemarin Kapram bilang kita harus membuang apa? Legion kita. Hari ini saya dapat tema yang sejujurnya lumayan ngeri-ngeri sedap karena tentang True Helper, tentang Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa di sini yang tahu persis, yakin 1.000.000% bahwa di dalam hidup kalian ada Roh Kudus boleh angkat tangannya? Yang tahu persis, jangan ikutan yang tahu persis kalau iya kok di hidup saya ada Roh Kudus boleh angkat tangannya? Oke, semuanya dulu. Dan saya mau tanya sekali lagi, siapa di sini yang setiap hari, ini saya minta kejujuran kalian ya, yang setiap hari kalian aktif berbicara dengan Roh Kudus boleh angkat tangannya? Jujur, saya tidak akan kasih hukuman buat yang enggak juga apa-apa. Belum semua. Coba lihat. Belum semua. Teman-teman, hari ini tentang True Helper, Roh Kudus. Artinya kan True Helper adalah penolong yang sejati. Dan ketika saya menyiapkan akan firman Tuhan pagi hari ini, sebenarnya tadi pagi kita akan morning glory guys. Dalam rundown acara seperti yang kemarin disampaikan, harusnya tadi pagi jam 5 kita kumpul di lapangan. Sekali lagi kita nyembah dan kita akan baca satu pasal bersama-sama dan kita akan kupas bersama-sama. Tetapi melihat tadi malam kita sudah sangat larut dan mungkin juga udah dan sampai akhirnya karena ayatnya sama, jadi saya bilang udah give the rest, kasih kalian istirahat supaya hari ini segar. Lumayan segar hari ini bangun pagi ya. Tidak harus bangun jam 4:30, tetapi kalian bisa bangun lebih lama. Hari ini kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-14. Dimulai dari ayat yang ke-16 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Ulang. Kalian udah makan belum? Udah makan mendoan tadi di bawah? Sampai habis saya nggak dapat mendoannya guys ya. Jadi ayo saya minta kalian udah makan mendoan, udah makan ayam. Ayo yang kencang soalnya. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia Amin. Saya ulang sekali lagi buat kalian ya. Aku Tuhan Yesus akan meminta kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa akan memberikan kepada kita semua hari ini seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kita semua selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia gak bisa menerima dia sebab dunia gak bisa ngelihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita semua mengenal dia, sebab Tuhan menyertai kita dan akan, sebab Roh Kudus menyertai kita dan akan diam di dalam setiap kita. Tadi saya tanya, siapa yang percaya dan yakin bahwa dalam hidup kalian ada Roh Kudus? Semuanya angkat tangan. Teman-teman, ketika Yesus naik ke sorga, dia Tuhan yang tidak serta-merta lepas tangan meninggalkan umatnya saat itu. Dia Tuhan yang tidak lepas tangan membiarkan umatnya tidak tahu arah tujuan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa, tolong sih Tuhan Allah Bapa, tolong kasih penolong yang lain. Aku sudah menyelesaikan bagianku dan aku harus kembali kepadamu. Tapi please, tolong kasih penolong yang lain. Supaya apa? Supaya murid-muridnya, supaya umat manusia tetap ada di dalam jalan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan memberikan roh penolong, yaitu apa? Roh kebenaran, yang dikatakan ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Artinya apa? Sampai nanti kita kembali ke surga, Roh Kudus akan tetap ada dalam hidup kalian. Mungkin dunia gak bisa menerima, mungkin dunia gak bisa mengenal dan melihat. Karena apa? Yang dunia tawarkan berbeda dengan yang Tuhan tawarkan.
Yang dunia tawarkan adalah segala dosa, kenikmatan, kekilafan, apapun itu. Dan yang memang buat daging kita itu sangat enak. Dosa itu nikmat, dosa itu enak. Tapi itu yang dunia dan iblis tawarkan untuk kita. Dan kenapa dikatakan dunia gak bisa melihat, dunia gak bisa menerima, dunia gak bisa mengenal? Karena apa? Karena tidak bisa yang namanya dosa itu hidup berdampingan dengan Roh Tuhan. Contoh di hidup kalian, misalnya dunia dengan dosanya, lalu Tuhan menawarkan Roh Kudus dengan keselamatannya. Tapi kadang kita menjadi anak-anak yang hawak itu apa ya? Serakah. Gue pengen nikmatin Tuhan, ini kan dunia ini, ya udahlah kan gue hidup di dunia, masa gue nggak boleh nikmatin, gue nggak boleh icip-icip, dikit-dikit boleh lah gitu kan. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Tapi ketika sadar dan jatuh dalam dosa, mulai Tuhan, aku percaya ada Roh Kudus, ada Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku percaya Engkau Tuhan Maha Pengampun semua bahasa rohani keluar semua. Ampuni aku Tuhan. Oke, dikasih kesempatan, diampuni. Gak lama, aduh itu dosanya nikmat lagi, nih kayaknya lebih enak dari yang sebelumnya. Jatuh lagi, dosa lagi. Nanti Tuhan ampuni lagi, Tuhan ampuni lagi Tuhan. Hidupmu akan terus muter terus di situ. Dan itu apa artinya? Kamu gak akan bisa mencapai panggilanmu dengan kuat. Karena hidup itu akan muter terus. Padahal cuma dikasih 2 jalan. Kalian pilih jalan yang menuju kebinasaan atau jalan yang menuju keselamatan. Kita diberi pilihan, free will, memilih yang mana. Kita ini ada di persimpangan teman-teman. Kita mau pilih kanan, kebinasaan, atau kita pilih keselamatan. Bingung nih, mau pilih yang mana. Dosa itu enak, nikmat, ya kan? Ya, sekali-kali pegangan tangan gak apa-apa lah, ya kan? Cium kening, gitu kan, boleh lah. Lus kepala, udahlah kan gak ada yang tahu di mobil ini, gak ada yang tahu gitu kan. Habis itu apa? Menyerempet ke yang lainnya. Gak ada yang tahu, cuma duaan di kamar, ya kan? Mama papa juga gak lihat. Iya, mama papa gak lihat, tapi yang di atas ngeliat, bos. Bos gede kita ngeliat di atas. Kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus di sini, mungkin kita akan terjebak dalam dosa itu. Saya jujur dulu pernah hampir jatuh dalam hal seperti ini teman-teman. Mungkin saya udah pernah cerita ya pada angkatan yang sebelumnya. Saya udah duaan di kamar sama pacar saya dulu, zaman waktu kuliah lah. Udah duaan di kamar kos, ya kan. Saya waktu itu pelayanan, tapi belum jadi seperti sekarang. Singer, pelayanan, asyar, pelayanan. Tapi hari itu saya menepikan Roh Kudus dan Tuhan, dan saya memilih jalan yang enak itu. Pegangan tangan, cium kanan, cium kiri, ya kan? Cium tengah, ya kan? Paham lah ya, ngerti kan? Jam 20 nggak ngerti, ya kan? Dan cowok-cowok nih, Jeb ngerti nggak Jeb? Paham Jeb ya. Dan akhirnya apa? Ketika saya berduaan sama mantan saya itu, hampir
hampir jatuh lebih dalam. Tapi di sini saya sadar bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada tuh di sini momennya. Maaf ya, bukan saya ngomong jauh, tapi ketika saya udah lepas semuanya, ya kan, tidak sehelai benang pun, tiba-tiba entah kenapa saya kebelet pipis. Saya ke WC. Di WC, teman-teman, saya ini kayak orang bingung, kayak orang tolol. Ini gua ngapain ya begini ya? Telanjang bulat, ya kan? Ngapain? Gua tuh nggak diajarin untuk jadi seperti, tapi kenapa kok bisa seperti ini? Saya di WC itu lama, ada sekitar 20 menit lah. Ya kan? Merenung, ini saya kenapa seperti ini? Dan saya kayak nggak tahu kenapa, pokoknya kayak pas di kamar mandi itu kayak jangan pakai lagi baju. Ini saya yang lama, ya. Dan ketika saya keluar, mantan saya udah pakaian lengkap. Yuk kita makan aja yuk keluar. Oke, kita makan aja keluar ya. Nggak jadi. Dan saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau hari itu saya lebih memilih kenikmatan, saya akan jatuh. Tapi hari itu saya tahu Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Dan mungkin sama mantan saya juga. Kami berdua ini orang gereja, orang baik-baik. Tapi jatuh. Dan saya tahu hari itu bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada bagi saya. Dan hari ini teman-teman, kalau hari ini kamu mungkin tanpa sadar ngelakuin segala sesuatu, atau mungkin ketika kamu pengen lakuin sesuatu kayak hatimu berat, belajar untuk menyertakan Roh Tuhan di dalamnya. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain. Yesus Kristus adalah penolong yang utama. Tadi saya katakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia tetap bertanggung jawab untuk murid-muridnya saat itu dan juga untuk kita hari ini. Bayangin kalau hari itu Yesus gak doa minta sama Bapa, tolong sih kasih Roh Kudus turunin. Saya gak tahu mungkin hari ini akan seperti apa keadaan dunia ini. Tapi saya percaya hari ini Roh Kudus yang sama yang pernah menegur saya itu ada di dalam diri kalian semua. Amin. Jadi hari ini teman-teman, seberapa kamu mau menyatakan Roh Kudus dalam hidup kamu, menyatakan Roh Tuhan, Roh kebenaran dalam hidup kamu, itu semua ada di tangan kalian semua. Dan sejak hari itu teman-teman, ketika saya hampir jatuh, dan sejak hari itu saya gak pernah lagi mau untuk berduaan dan mengarah ke arah yang seperti itu. Karena saya tahu kalau saya mencobai diri untuk yang kedua kali atau mungkin ketiga kali, mungkin saya akan jatuh. Tetapi inilah Roh Kudus punya peran penting dalam hidup kita. Apa perannya? Fungsi Roh Kudus yang pertama adalah sebagai alarm atau pengingat. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulang sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Semua perintah Tuhan, semua firman Tuhan yang kita terima itu akan diingatkan kembali oleh siapa? Roh Kudus.
Saya baca firman dari kecil, saya tahu ada hukum Tuhan yang berkata jangan berzina. Tapi saya hampir jatuh. Ada apa itu? Oh, tidak apa-apa. Kita sama-sama ngerti hukum kasih, hukum Tuhan. Tapi kadang kita masih melanggar. Kadang peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Kadang kita punya pikiran seperti itu. Kita ngerti bahwa itu dosa, itu salah, tapi tetap kita lakuin. Kita tahu bahwa itu nggak harus kita perbuat, tapi tetap kita perbuat. Dan disinilah fungsi Roh Kudus. Dia akan mengingatkan setiap kamu, setiap kita. Tetapi pertanyaannya, kamunya memakai Roh Kudus tidak dalam kehidupan kamu hari demi hari? Kaliannya berkomunikasi enggak sama Roh Kudus sehari-hari? Kok caranya gimana sih komunikasi? Kan saya nggak bisa ngeliat Roh Kudus. Ya saya juga nggak bisa ngeliat. Caranya gimana supaya saya bisa komunikasi? Simple, teman-teman. Doa dalam hatimu, Tuhan Roh Kudus, hari ini saya mau menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Tolong pimpin, atur, sertai langkahku, Tuhan. Saya tiap pagi doa kayak gini. Tuhan, hari ini saya mau khotbah sesi 5, tadi saya doa pagi. Lalu akan ada lawatan di siang hari, lalu pulang. Tolong Tuhan hari ini pimpin langkahku, apa yang harus aku perbuat, apa yang harus aku perkatakan. Tolong Tuhan, Engkau take over semuanya di hidupku. Dan biar aku boleh berjalan bersama Roh-Mu. Itu yang bisa teman-teman lakukan untuk kalian komunikasi sama Roh Kudus. Kalau kalian ngelakuin ini, saya percaya pasti kalian akan ngalaminnya seperti apa? Kalian pernah nggak misalnya kalian pengen do something tetapi hatimu nih kayak tidak tenang, tidak damai? Pernah nggak? Pernah nggak? Kalian pengen ngelakuin sesuatu tapi kayak apa iya bener ya? Atau kalian pengen memutuskan suatu keputusan tapi kayak tidak tek di hati, dan akhirnya berubah. Mungkin kalian gak sadar bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan setiap kita. Kadang kita lebih memikirkan cara kita sendiri, bukan cara Tuhan. Kadang kita lebih memikirkan bagaimana itu baik buat kita, tapi belum tentu baik buat Tuhan. Tapi hari ini teman-teman, kita punya alarm pengingat yang akan mengingatkan kita setiap hari. Kita aja kalau mau bangun pagi mesti pasang alarm. Benar? Kemarin pagi alarmnya nyata dan real, diketok-ketok sama si JJ dan Koreces, ya kan. Kok bom bom. Aduh ya, saya bilang ya. Saya emang udah bangun, cuma masih layah-layah dan masih nyiapin buat hari ini. Saya pikir tuh 2 kali ya udah gitu kan. Ini mah lagi kok bom. Pokoknya sampai gua keluar baru mereka udah selesai gitu kan. Tapi itu good supaya nggak ketiduran gitu kan. Thank you JJ, Ray dan tim akomodasi, ya kan. Meskipun kenceng dan kaget, jujur gue kaget banget jujur. Duduk, kebom gitu kan. Tapi ya itulah, mereka mengingatkan alarm kita dengan real, dengan nyata. Kalau kita pasang alarm di HP, bunyi kan, tenet, abaikan, matiin, dah tidur lagi. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Pasang alarm jam 5, terus dimatiin, jam 6 dimatiin lagi, ada? Ada kan? Kadang alarm aja kita bisa matiin. Masa iya kita mau matiin Roh Kudus dalam hidup setiap kita, teman-teman? Dan gak mungkin saya kemarin marah-marah sama mereka, lu tuh ya masih jam 5 masa bangunin gua gitu kan? Gak mungkin. Karena udah ada rencananya, udah ada plannya harus bangun jam 5 untuk senam pagi.
Mereka mengingatkan alarm kita, digedok-gedok sampai kita sadar. Roh Kudus seperti itu. Kita akan terus digedok-gedok oleh Roh Kudus sampai kita sadar bahwa itu mungkin bukan yang Tuhan mau. Ketika mungkin kamu mengalami namanya penolakan dalam hidup kamu, Roh Kudus akan bilang seperti ini. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan itu. Kita baca yang B aja. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika mungkin kamu mengalami penolakan dalam hidup kamu dan mungkin kamu lagi galau, kamu lagi depresi, putus asa, kecewa. Dan ketika kamu ke gereja mungkin dan kamu ngerasain kok ini ayatnya pas. Kok ini ayatnya cocok. Firmannya kok pas banget buat saya. Itulah pekerjaan Roh Kudus dan Tuhan. Ketika mungkin kamu mengalami penolakan, tiba-tiba kamu dapat ayat ini, aku percaya Tuhan. Meskipun dunia menolak aku, tapi Tuhan tidak menolak. Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan setiap kita. Ketika kamu lagi gagal, Roh Kudus akan bilang, Roma 8 ayat 15 sampai 6. Roma 8 ayat 15 sampai 6. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin kita ngalamin kegagalan dalam kehidupan kita, tetapi percayalah, Yesus dan Roh Kudus akan mengangkat hidup kita. Kita diciptakan bukan untuk menjadi gagal, tapi saya dan teman-teman semua diciptakan untuk menjadi apa? Pemenang. Apa? Pemenang. Menang dalam segala hal. Menang dari dosa kalian, menang dari kelemahan kalian, menang dari ketakutan kalian, menang dari kekecewaan kalian. Apapun itu yang kalian rasakan, kalian harus menang akan semuanya itu. Mungkin dunia atau orang bisa menolak kita, tetapi Yesus dan Roh-Nya akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus gak ngasih kita yang namanya roh perbudakan, tapi Yesus kasih kita yang namanya roh keberanian. Untuk apa? Kita melangkah maju. Gagal sekali, terus melangkah. Gagal 2 kali, terus melangkah. Gagal 3 kali, terus melangkah. Jangan menjadi anak-anak muda yang gampang menyerah, teman-teman. Kalau kalian pengen sesuatu, kalian lagi mengharapkan sesuatu, kejar itu. Saya waktu dulu ketika kuliah, teman-teman, pernah ngalamin kegagalan dalam interview sampai 4 kali. Jujur ditolak itu, ngalamin kegagalan itu gak enak, teman-teman. Pilihannya 2, mau terus berjuang atau ya udahlah, nanti kalau gua maju lagi juga mungkin akan ditolak lagi. Kayak tadi malam talent show, siapa tuh? Ada kan? Ya kan? Ya kan? Ya, Owen. Ditolak sini ya kan? Tapi tetap maju, bener? Kadang dunia bilang, udahlah, stop. Kamu tuh gak bisa apa-apa. Owen, kamu gak punya kemampuan apa-apa, makanya kamu ditolak terus gitu kan. Udahlah, ngapain kamu terus maju, ngapain kamu terus berdoa dan berharap sama Tuhan. Toh juga nih kamu maju lagi, gagal lagi buat apa? Megel-megelin badan gitu kan. Tetapi teman-teman, kalau kita yakin dan percaya bahwa
Yesus tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dengan caranya yang ajaib, dia akan buka jalan bagi kita. Hari itu ketika saya harus kerja di hotel, interview yang ke-6 berarti. Yang kelima ditolak semua. Interview pakai bahasa Inggris teman-teman. Saya jujur bahasa Inggrisnya kurang. Jadi ya udahlah, nothing tulus. Saya bilang, Tuhan ini yang ke-6. Kalau diterima, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau ditolak, ya udah mau gimana? Kalau ada lagi ya coba, kalau nggak ada ya udah. Saya harus kerja di Cirebon atau di kota-kota di Indonesia. Hal itu kalau kerja di hotel itu harus memilih tempat kerja yang bisa ambil experience banyak, yaitu di luar negeri. Saya itu apply di Malaysia dan 5 hotel di Malaysia nolak saya. Akhirnya ini kesempatan terakhir kata kampus. Ini kesempatan terakhir, kalau kamu masih gagal juga, ya udah terpaksa kamu harus praktek kerja di Cirebon. Ya udah, saya tuh menyiapkan belajar bahasa Inggris, pokoknya kalau ditanya apa jawabnya seperti apa. Dan saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, ini the last chance, ini kesempatan terakhir. Kalau emang Tuhan pengen saya ke Malaysia for the first, ya kan, saya pasti bisa pergi. Entah gimana caranya Tuhan. Tapi kalau emang nanti hasilnya saya ditolak lagi, gagal lagi, ya udah, berikan saya kebesaran hati buat terima meskipun tidak mudah. Karena saat itu satu angkatan cuma tinggal 4 orang yang belum berangkat. Saya dan 3 teman saya. Yang lainnya udah jelas semua, mau kemana udah jelas. Ini 4 orang luntang lantung gak jelas, belum tahu mau di mana. Sampai akhirnya tibalah hari interview. Interviewnya tuh kalau sekarang mungkin Zoom ya, kalau dulu pakai apalah namanya Skype atau apa gitu kan, karena kan dari luar negeri satu-satu. Jadi kita masuk ke ruang dosen, ada layar komputer, face to face, cuma berdua, gitu kan. Ya kan nggak ada yang nemenin. Kalau gue nggak bisa jawab kan, gue nggak bisa nanya ini jawabnya apa, kan nggak mungkin, gitu kan. Jadi hari itu suruh kumpul jam 11 siang. 4 orang ini sama saya udah kumpul jam 11 nih, setengah 11 sudah datang, nunggu. Jam 12 belum dipanggil. Jam 1 belum dipanggil. Jam 2 belum dipanggil. Ini dia tahu. Tuhan, saya bilang, saya lapar, kalau gue pergi ke depan makan tiba-tiba dipanggil gimana gitu kan. 3 jam saya nunggu teman-teman. Dan kami berempat udah pasti, udahlah kalau misalnya sampai cancel ya udah. Kalau misalnya mereka nggak jadi nerima kita ya udah, karena nggak cuma dari tempat saya kuliah tapi dari tempat-tempat yang lain juga interview juga. Jadi persaingannya lumayan ketat. 2:30 belum dipanggil. Padahal kampus tutup jam 3. 2:45 tuh belum juga dipanggil. Ya Tuhan, ini gimana? Kita udah nanya dosen, Pak ini kok nggak mulai-mulai? Ya tunggu, belum ada sambungan dari sana, belum menghubungi. Tunggu aja. 2:55 tuh. Tiba-tiba dosennya keluar. Sini 4 orang masuk ke dalam. Wah, barengan nih. Lumayan lah ya, kan bisa nyontek dulu dia ngomong apa, kan tahu jawabannya kan. Dipanggil, terus suruh duduk. Terus dosennya bilang gini, maaf, ini hotelnya tidak jadi untuk menghubungi kita. Wah, ketika ngomong dengar kata tidak jadi tuh, jujur hati ini gagal lagi kan, gagal maning sound gitu kan, gagal lagi. Udahlah, wis kalau emang harus di Cirebon ya di Cirebon lah, gitu kan. Hotelnya nggak jadi menghubungi. Kita berempat udah lihat-lihatan nih, pandang-pandangan. Ya udah Pak, kalau nggak jadi ya udah, kita bilang gitu kan. Terus nggak lama, tapi dia bilang,
kalian berempat langsung berangkat ke Malaysia 2 minggu lagi. Kita nggak interview Pak, enggak. Kalian berempat langsung lolos tanpa interview. Itu ya, jujur. Kalau bukan karena Tuhan, semua gak akan terjadi. Tapi hari itu saya tahu bahwa Roh Kudus menyampaikan mungkin ke Tuhan apa yang saya rasakan. Dan akhirnya apa? Tuhan beri jalannya. Tuhan beri caranya dalam hidup saya. Dan saya percaya kalian akan alami yang lebih dahsyat dari apa yang saya alami. Amin. Lalu ketika mungkin kalian lagi ngalamin dosa, godaan, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kamu lagi ngalamin godaan, jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kamu, ayo nak, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Ingat, kamu segambar serupa dengan Allah, seperti Koiko, ya kan, rambutnya panjang, bewokan, ya kan, seperti Tuhan Yesus. Padahal kita nggak tahu Tuhan Yesus dulu kayak gimana kan. Ayo, jangan serupa segambar dengan dunia ini, tapi segambar dan serupa dengan Allah. Jangan kamu jatuh dalam pencobaan, jangan kamu jatuh dalam godaan dosa. Mungkin kalian pernah ngalamin ini teman-teman, ketika kalian mau jatuh dalam dosa, seperti yang tadi saya alamin di awal, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, akhirnya apa? Tidak jadi, cancel. Kenapa hari ini The True Helper disampaikan buat kalian? Karena ini penting, ini modal penting buat kalian menjalani hari demi hari. Mungkin saat ini lingkup kalian masih dalam dunia sekolah, kuliah, atau yang kerja, ya kerja. Tapi nanti berapa tahun ke depan, ya kalau Tuhan belum datang, kita masih hidup, kita akan menjalani hidup dan kita nggak tahu akan seperti apa hidup di hari-hari ke depan. Kalau dari sekarang kalian bersengkrama dengan Roh Kudus, saya percaya even dunia berkata susah, even dunia semakin sulit dan tidak mudah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan hidupnya akan dipermudah. Amin. Karena apa? Karena kalian punya Roh Kudus, wakilnya Tuhan. Karena Tuhan yang ngirim Roh Kudus buat hidup kita. Dan otomatis apa yang kita ucapkan dalam hati kita, Roh Kudus akan langsung kirim ke surga. Nih Tuhan, seruannya Jeffrey, ya kan? Jeffrey lagi pengen apa? Iya, Tuhan akan dengar. Amin Jeff. Nah, Jeffrey beda tadi ya. Udah ini Jeff udah ngelekat Jeffrey dari kemarin Jeffrey terus. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu doakan dari hatimu, Roh Kudus mendengar dan Roh Kudus akan menyampaikan ke Tuhan. Dan percayalah, kalau hari ini kamu memastikan Roh Kudus tetap ada dalam hidup kamu, Dia akan mengingatkan kamu ketika kamu gagal, ketika kamu mengalami penolakan, ketika kamu mengalami godaan dosa, apapun itu tidak akan membuat kalian jatuh dan tergeletak. Tetapi kalian akan diingatkan, ayo jangan lemah, jangan menyerah, ayo bangkit, ayo bangkit. Masih ada kesempatan dan Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Lalu fungsi Roh Kudus apa lagi? Sebagai pengisi daya, like a charger HP yang kalian bawa atau power bank yang kalian bawa setiap hari. Saya yakin
10.000% kalian gak bisa melepaskan handphone ini dari tangan kalian kecuali dikumpulin kayak sekarang, ya kan? Saya pakai karena saya ada di sini korbannya ya. Tapi kalau itu dibagiin lagi, pasti kan langsung buka-buka kan. Kalau udah mau habis, ya kan, langsung cari colokan, cari powerbank. Kok ada colokan nggak? Ada tuh di pojok, gitu kan, kemana Eser ya. Kok ada colokan nggak? Ada tuh di sana, pojok dekat dispenser gitu kan. Nyolok HP. Pinjem powerbank sih, powerbank ya ada, silakan. Nyolok HP. Supaya apa? Supaya HP-mu tetap nyala. Dan Roh Kudus itu sebagai pengisi daya kita. Supaya apa? Supaya hidupmu tetap menyala. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan artinya bahwa kita harus tahu charger mana yang harus kita pilih. Jangan kamu ininya Type-C tapi kamu pakai charger yang lain. HP kamu Samsung tapi kamu pinjam charger HP iPhone, yang akan bisa nyolok teman-teman. Pastikan kamu tahu betul charger mana yang kamu pilih supaya hidup kamu tetap menyala. Untuk HP aja kita bela-belain sampai minjem, sampai nyari colokan. Masa buat hidup kalian gak bisa ngebela-belain supaya Roh Tuhan tetap menyala di hidup kalian. Roh Kudus akan mengisi daya kita supaya apa? Supaya hidupmu tetap menyala. Ayat yang 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tadi saya bilang apa yang dunia tawarkan itu sangat nikmat buat daging kita. Tetapi hari ini Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keduniaan ini, bukan dengan kemabukan kita. Tetapi belajarlah hari ini, hidup kalian sepulang dari retret ini dipenuhi dengan roh Tuhan sekali lagi. Supaya apa? Supaya ketika kalian baterainya udah tinggal 5%, kalian mengaktifkan Roh Kudus, lalu akan naik lagi baterainya. Baterai ini kan kalau udah tinggal 5% dicolok jadi 100, benar? Sama kayak hidup kalian. Kalau hidupmu kalian tahu, kayaknya udah burn out banget, udah tinggal 5%. Cari Tuhan, cari Roh Kudus, bukan cari dunia. Hari ini pastikan kalian mengerti kehendak Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Gratis kok, kalian gak harus bayar. Sekarang orang beli HP tanpa charger, bener? Chargernya beli lagi sendiri. Tapi kalian punya Roh Kudus sebagai charger original yang Tuhan kasih secara gratis buat kita. Masakah kita gak mau pakai itu? Pertanyaannya hari ini, apakah Holy Spirit, Roh Kudus itu aktif dalam hidup kamu atau tidak? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Jadi saya bilang bahwa apa yang dari Tuhan tidak bisa hidup berdampingan dengan apa yang dari iblis. Kalian gak bisa berdiri di tengah-tengah, kadang ke dunia, kadang ke Tuhan. Tapi kalian harus pilih mana yang harus kalian tetapkan dalam hidup kalian. Dan hari ini percayalah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kamu menerima Tuhan dalam hidup kalian, hari itu juga Tuhan kasih Roh Kudus dalam hidup kalian. Dan saya percaya hari ini semua percaya sama Tuhan Yesus. Percaya kan? Ketika lu ngomong, iya kok gua percaya, Roh Kudus mulai tinggal dalam hidup kalian. Tapi saya mau tanya, Roh Kudusnya betah gak tinggal di hidup kalian? Roh Kudusnya nyaman gak tinggal di hidup kalian? Siapa yang di sini suka kebersihan? Ada yang nggak bisa, aduh kotor dikit nggak bisa, atau kamarnya nggak bisa berantakan sedikit? Wah tuh, kokis bener tak kokis? Bohong, aduh. Kadang kalau orang yang suka bersih ngelihat berantakan tuh nggak nyaman, bener? Betul? Ada sedikit aja pasti langsung dibersihin. Yaitulah Roh Kudus. Kalau hidup kamu kotor, bau, Tuhan dan Roh Kudus gak akan nyaman di hidup kita. Sekarang posisinya dibalik, kalau kamu jadi Roh Kudus dan jadi Tuhan, dan kamu harus tinggal diam di dalam tubuh yang bau dan kotor, kalian kuat atau tidak? Kadang kita ngelewat tempat sampah aja kan tutup hidung, benar? Kalau kita membiarkan diri kita terkontaminasi, jangan salahkan Tuhan kalau Roh Kudus tidak akan nyaman di hidup kita. Artinya apa? Pastikan hidup kalian dipenuhi dan jangan terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Roh Kudus akan tinggal nyaman kalau tubuh kita, bait Allah di hidup kita itu terjaga dengan rapi dan bersih. Caranya gimana? Buang semua pahit, buang semua kemarahan, buang semua kekecewaan dalam hidup kalian. Hari ini kalau kalian bilang, kok aku tahu dalam hidupku tuh masih banyak kepahitan, masih banyak hal-hal yang kotor, masih banyak kekecewaan. Hari ini kalau kalian mau diubahkan dan dibebaskan setelah kalian pulang dari retret ini, hari ini pagi ini, buang itu semua. Even tadi malam kita pembasuhan, kita saling maaf-maafan. Tapi coba cek lagi, apakah masih ada setitik, dua titik dalam hidup kalian? Jangan dibiarkan tinggal. Karena dari setitik, dua titik akan menjadi hal yang besar. Saya minta pemusik Royal maju. Hari ini teman-teman, untuk kalian sekali lagi mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kalian sebagai the true helper. Pastikan badanmu, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu all clean di dalam Tuhan. Caranya gimana kok? Buang semua pahit, kecewa, marah, apapun itu buang semua hari ini. Dan biarkan Roh Tuhan hari ini yang menjamah hidup kalian sekali lagi. Kalau kalian datang ke retret dengan semua kekecewaan, gua berantem kok
sama papa mama gue gara-gara gue harus retret padahal mau pergi liburan. Gue berantem kok dengan orang tua gue karena sebenarnya gue gak diizinin tapi gue maksa. Atau mungkin kalian kecewa dengan mama papa kalian dengan hal apapun itu. Dan kalian datang dengan semua kekecewaan di hidup kalian. Hari ini buang itu, dan ketika nanti kalian sampai rumah, kalian datang dengan pribadi yang berbeda karena kalian sudah dilepaskan dan sudah diperbaharui oleh Tuhan. Buat kalian yang mau Tuhan, aku mau Tuhan membuang lagi semua kepahitan, semua kekecewaan, kemarahan. Hari ini waktunya buat kalian. Saya nggak tahu kalian ngalamin apa, kalian sedang dalam pergumulan apa, tetapi hari ini Tuhan lebih tahu dari apapun yang kalian pikirkan. Kalau kalian bilang, Tuhan saya mau Tuhan, hari ini aku mau terima Roh Kudus-Mu sekali lagi, aku mau terima Tuhan the true helper dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri saat ini. Kita mau sama-sama doa di hadapan Tuhan. Biar hari ini engkau benar-benar dilepaskan, engkau benar-benar dipulihkan sekali lagi. Dan biar yang ada dalam hidup kalian cuma satu, yaitu Roh Kudus dan Tuhan dalam hidup kalian. Mari saat ini semuanya boleh tutup mata. Saya kasih waktu buat kalian doa saat ini. Apa yang menjadi kecewamu, apa yang jadi kemarahanmu, mungkin pikiranmu yang mengganggu atau hal apapun yang bikin kamu gak enak hati. Saya gak tahu apa yang kalian alamin dalam hidup kalian pribadi demi pribadi. Tetapi hari ini, kalau kalian mau benar-benar ngalamin perubahan setelah pulang dari retret ini, mari terbukalah sama Tuhan saat ini. Kalian gak perlu bilang one by one ke saya. Cukup kalian dengan Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan ada untuk mendengar kalian. Dia Tuhan ada untuk menerima kalian. Mari saat ini saya kasih waktu 1 menit. Doa sama Tuhan. Bilang semua apa yang masih berakar dalam hidupmu, kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati. Kalian pernah ditolak, kalian pernah mengalami kegagalan, apapun itu kalian pernah jatuh dalam dosa. Mari bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau lepaskan pagi hari ini. Ini waktunya kalian berjumpa dengan Tuhan saat ini. Mari Tuhan, Kau dengar doa kami Tuhan pagi hari ini. Kau dengar Tuhan seruan kami. Mungkin kami kecewa dengan orang tua kami. Kami kecewa dengan kakak adik kami kecewa mungkin dengan pacar kami, kecewa dengan teman kami, dengan pemimpin kami, dengan teman pelayanan kami Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kayak mau buang itu semua Tuhan. Bersihkan kami, pulihkan kami. Supaya kami Tuhan didapati punya bait Allah, bait Roh Kudus yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Mari buat Engkau yang mau dipulihkan sekali lagi, dibuang semuanya itu. Mari angkat tangan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati
untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat. Mari kau ambil alih Tuhan hidup kami pagi ini. Mari Tuhan, kami mau serahkan Tuhan di altar-Mu. Di altar-Mu Tuhan, kami berseru pagi ini. Ku buka hati, ku buka hati. Mari kau jamah setiap kami Tuhan pagi ini Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir di hidup setiap kami. Kami mau aktifkan Tuhan Roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari ambil alih Tuhan hidup kami sekali lagi. Ya Yesus, Tuhan Yesus, ku buka hati. Mari Bapak kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan kekecewaan di hati mereka. Mereka datang dengan kebencian, dengan kemarahan, putus asa, sakit hati, apapun itu Tuhan. Mari Bapak biar pagi ini kau lepaskan Tuhan, kau rilis, kau ubahkan Tuhan. Biar hari ini Tuhan Roh Kudus-Mu yang mulai masuk mengalir hidup setiap kami. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus Allah Bapa bekerjalah di hidup setiap kami pagi hari ini. Kami bawa hidup kami, bawa hati kami Tuhan sekali lagi. Ambil alih Tuhan, take over hidup kami. Di altar-Mu Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, katakan sujud di altarnya. Sujud di altar. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Mari Yesus sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah Bapa. Kami mau terima anugerah-Mu sekali lagi. Anugerah-Mu yang membebaskan setiap kami, memerdekakan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mari ubahkan hidup kami Tuhan, mari ubahkan. Karena kami percaya Tuhan pagi ini sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Mari buat Engkau yang dengan jelas Kau mau diubahkan. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Haleluya, sujud di altarnya. Mari Yesus Roh Kudus mengalirlah di hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mari Bapa pegang hidupnya. Dan biar Roh-Mu Tuhan yang memulihkan hidupnya sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Allah Bapa Roh Kudus penuhi sekali lagi Tuhan. Mari ubah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Kau pakai dia, Kau penuhi Tuhan. Mari Tuhan, biar Roh Kudus mengalir pagi hari ini. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima. Buat setiap kakak boleh mendoakan setiap tangan yang diangkat. Setiap panitia boleh mendoakan setiap tangan yang diangkat. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, dia ubahi. Mari barui hati kami Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi pagi hari ini. Sesuatu terjadi, sadarkan dia.
sujud di altarnya. Tuhan, mari Tuhan, alirkan kuasa-Mu dan Roh-Mu di hidup kami. Mari Yesus, penuhi kami, buang semua yang bukan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang berdoa. Mari penuhi setiap anak-anak-Mu dengan Roh-Mu sekali lagi Tuhan. Roh yang dari arah Bapa, Roh pembenaran, Roh penghibur, masuk di hidup setiap kami. Tiada lama satap, tiada lama esek, tiada lama. Sesuatu terjadi sadarkah diangkat. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. We need you more. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Holy Spirit, come Holy Spirit, mari Tuhan pagi ini biar Roh-Mu Tuhan yang menghidup kami sekali lagi. And more of you, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. Katakan, I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Mari Tuhan, Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying
ya syakaya ya rapakaya ya syakaya. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan saat ini. Tuhan, hamba berdoa pagi ini. Kau melihat Tuhan setiap anak-anakmu di tempat ini. Mereka adalah generasi yang kau pilih, yang akan melanjutkan estafet di hari-hari ke depan. Satu modal penting hamba minta pagi ini Tuhan, turunkan sekali lagi Tuhan Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, Roh kebenaran dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Kau Tuhan yang bekerja secara pribadi dalam hidup anak-anak ini Tuhan. Hamba berdoa pagi ini Bapa, bekerjalah ya Roh Kudus di hidup kami semua. Biar apapun Tuhan yang kami jalani hari demi hari, setiap keputusan yang kami ambil, setiap apapun yang kami kerjakan, kami mau belajar untuk kami bertanya kepadamu Tuhan sebelum kami mengerjakannya. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami putuskan dalam hidup kami, biar kami boleh menyertakan Engkau Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, hamba percaya Kau belum selesai dengan mereka. Apa yang sudah didapat anak-anakmu selama 3 hari ini Bapak, Kau meteraikan semuanya Tuhan dengan kuasa dalam setiap firman, setiap doa, setiap pemulihan mereka sudah terima bersama dengan Engkau. Mari Bapa, Kau yang terus mencengkram hidup mereka, jaga hidup mereka. Jangan biarkan mereka kembali ke dosa yang lama. Tapi hamba percaya di tempat ini mereka sudah dilepaskan, sudah diperbaharui. Mari Tuhan, kehidupan yang baru, manusia yang baru, Kau terus hadirkan dalam kehidupan mereka, sehingga saat mereka pulang nanti siang kembali ke rumah, orang tuanya, keluarganya boleh melihat bahwa mereka sudah berbeda di saat mereka berangkat Tuhan. Hamba percaya Tuhan pagi ini Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menuntun setiap langkah mereka, Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan mereka, dan Roh Kudus-Mu yang akan selalu mencas hidup mereka supaya tetap menyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Mari Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba percaya Engkau Tuhan yang menjamin dengan sempurna dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba percaya dari siang ini, pagi ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, Engkau tetap Allah yang tinggal diam dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari dalam sekali berdoa dan kayak mengucap syukur yang percaya katakan amin.